sebuah cerita yang kalau saya teringat dengan cerita ini ingin membuat saya juga ketawa dan kadang jadi sedih juga gitu. Jadi dulu waktu mahasiswa saya itu tinggal di mihrab masjid. Kebetulan mihrab masjid itu di belakang masjid dan berhadapan dengan rumah guru saya itu. Beliau memberikan sebuah fatwa, ya, menginstruksikan kepada saya itu, bah, nanti ada nawal ya, katanya. Ya, karena itu adalah sebuah instruksi dari guru, seorang guru yang saya hormati. Ya, saya pun azan awal kan, konsisten terus kan tiap hari. Nah, seiring berjalannya waktu, setan ini kayaknya merasa risih gitu loh, karena waktu tidurnya terganggu. Dia lama kelamaan itu dalam hati saya itu kok merasa keren gitu ya. Mahasiswa yang lain tidur, saya ada nawal gitu kan, sholat tahajud tiap hari lagi kan, gak libur-libur, berbulan-bulan lamanya, hampir mungkin 1 tahun. Dan puncaknya saya berpikir, aduh, saya nggak mau ada awal, saya takut ria gitu, karena ya itulah sebuah kondisi yang dimana jadi serba salah gitu, serba salah antara lakukan terus kebaikan itu atau berhenti. Tapi kalau dilakukan terus saya tuh jadi ria gitu, jadi pas pagi-pagi tuh merasa jadi orang yang paling soleh gitu kan. Maka ini hal yang menurut saya sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Karena setan itu sudah bisa menghentikan kebiasaan saya. Akhirnya ketika saya nggak azan awal lagi, ya saya jadi jarang sholat tahajudnya. Setan sudah menang. Nah, dari kisah ini saya ingin merefleksikan diri, lalu saya mencoba berdiskusi lagi dengan guru spiritual saya, ya, salah satunya. Dan beliau memberikan sebuah pesan. Beliau mengatakan, yang pertama adalah ujian keikhlasan pasti akan menimpa siapapun, kapanpun, dan dimanapun, terlepas dari orangnya seperti apa. Bahkan ulama sekalipun tidak akan lepas dari yang namanya godaan ria, godaan ujub, godaan dengki. Kata beliau. Saya terpikir dengan sebuah hadis yang dimana diceritakan dalam 3 hadis tersebut. Ada 3 orang, yang 3 orang ini secara kultur atau secara kondisinya dia melebihi standar orang-orang kebanyakan. Dia sudah keluar dari zona kemalasan, dari zona ketidakproduktifan dalam hidup. Pertama adalah seorang yang alim. Ya, orang yang alim pasti dia sudah menghabiskan waktunya dalam produktivitas yang luar biasa sehingga menjadi alim. Terus yang kedua adalah seorang yang dermawan. Tentu ini adalah tipe orang yang dia punya passion dalam masalah perniagaan, dalam masalah perdagangan, sehingga menjadi seorang yang banyak uang dan bisa menyedekahkan harta yang banyak. Yang ketiga adalah seorang mujahid. Nah, ya tentu keluar dari zona kemalasan kebanyakan orang. Tetapi ternyata 3 orang ini adalah manusia yang Allah masukkan ke dalam neraka. Apa? Ternyata mereka tidak bisa lepas dari perangkap setan, yaitu setan hembuskan dalam jiwa mereka rasa ria, rasa ingin disanjung oleh orang lain, ingin dihormati oleh orang lain, ingin mendapatkan penilaian yang luar biasa dari orang lain. Maka kuncinya adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar dibersihkan hati kita, diberikan petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, diberikan petunjuk jalan yang lurus, diminta dibersihkan hati kita dan diteguhkan hati kita di dalam agamanya. Ini yang harus disadari. Kaidah pertama, siapapun itu pasti godaan ria, godaan penyakit hati itu pasti setan sebarkan, tanamkan dalam jiwa-jiwa manusia. Yang kedua, solusinya adalah kita harus tetap konsisten dalam melakukan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita tidak konsisten melakukan sebuah kebaikan, lalu apa amalan-amalan yang bisa kita bawa untuk pulang kampung ke akhirat kelak? Ketika kita berhenti dari amalan kebaikan, ketika kita berhenti dalam berkontribusi dalam kemanfaatan, ya, maka sesungguhnya setan sudah berhasil menghentikan kita dalam produktivitas, menghentikan kita dalam amalan-amalan kebaikan dan kemanfaatan. Yang ketiga adalah puncaknya, sebenarnya saya sudah tahu juga ungkapan ini, tetapi kadang lupa gitu. Sebagai pengingat untuk kita, kata Fudail bin Iyad mengatakan,
melakukan sebuah amalan karena manusia itu adalah riya, dan meninggalkan amalan-amalan kebaikan karena manusia itu adalah sebuah kesyirikan. Dan keikhlasan itu adalah ketika Allah menyelamatkan kamu dari dua hal tersebut, itulah sebuah keikhlasan. Semoga kita senantiasa dalam keistiqomahan, dalam kebaikan, dan Allah bersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. Demikian sahabat, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.